Halo semuanya, kenalkan nama gue Rizky DJ. Gue ingin sharingkan apa yang sudah gue lakuin dan sudah gue pelajari. Gimana sih cara membeli saham yang layak untuk diinvestasikan. Banyak yang bertanya nih sama gue, gimana sih lo cara memilih saham yang baik untuk diinvestasikan. Di sini gue ingin men-sharingkan apa yang udah gue lakuin dan apa yang udah gue pelajarin. Dengan cukup 6 indikator aja nih, gue menggunakan aplikasi RTI Bisnis ini untuk mencari saham-saham yang layak diinvestasikan. Pertama, ini gue sudah pilih sahamnya nih, si EKA atau Eka Dharma Inti Prakasa. Untuk kalian yang menonton video ini, gue nggak menyarankan jual atau beli ya, karena ini saham memang untuk contoh di mana kalian bisa membaca laporan keuangannya melalui aplikasi RTI Bisnis. Pertama kita lihat case statistik, itu menggambarkan kinerja saham tersebut ya dari 4 tahun yang lalu. Pertama kita lihat dari earningnya dia, earning per share itu ada di 2019, 2020, 2021 sampai 2022 di kuartal pertama. Dia konsisten menghasilkan untungan atau profit dari tahun ke tahun. Oke, kita masuk ke kolom pertama, earnings. Kita bisa melihat di sini dua indikator dari earning, cukup dua aja sih kalau menurut gua, karena ini yang udah gue pakai. Pertama, EPS, earning per share, atau bisa dibilang ketika dia melakukan suatu usaha bisnis, dia mendapatkan profit nih. Nah, dari setiap lembar saham itu akan mendapatkan profit dari perusahaan tersebut. Jadi di sini EPS semakin tinggi, semakin bagus. Yang kedua, itu ada book value. Book value di sini itu menggambarkan nilai asli perusahaan tersebut jika dilikuiditas atau dijual. Value itu bisa digambarkan seperti misalkan di sini kita lihat 1473, tapi di harga pasar Eket dihargai di bawah itu. Kalau bisa dibilang Eket masih mempunyai nilai di bawah nilai book value-nya ini. Kalau bisa dikatakan sih murah dan bagus. Kita lanjut ke kolom 2 ya, itu valuasi. Kita juga lihat di sini dua indikator aja cukup. Menurut gua bisa kita bahas nanti lebih detail lagi ada. Yang pertama price earning ratio. Price earning ratio itu dilihat dari berapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini bisa dibilang semakin kecil semakin baik, karena ini menggambarkan misalkan 1 kali itu dalam 1 kali laba yang dihasilkan bisa membalikkan modal yang kita tanamkan di investasi tersebut dalam 1 tahun ya. Misalkan di sini ada 3, berarti kemungkinan jika dia konsisten menghasilkan profit yang konsisten dalam 3 tahun, berarti kemungkinan uang yang kita investasikan bisa balik dalam 3 tahun ke depan. Lanjut ke PBVR atau Price Book Value Ratio. Di sini kita lihat 0,97 di bawah 1. Jadi kalau namanya PBVR itu menggambarkan nilai asli perusahaan. Jika perusahaan itu 1, berarti harga sekarang itu sama dengan harga real perusahaan jika diakuisisi oleh perusahaan lain. Tapi jika PBVR itu 0,5 atau di bawah 1, berarti nilai perusahaan yang sesungguhnya dihargai lebih murah setengahnya oleh pasar. Jadi di sini gue meng-sharekan jika PBVR itu di 1 itu cukup, di bawah 1 itu baik, di atas 1 kita lihat atau kita bandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Jika memang perusahaan sejenisnya di atas angka 1, 2 atau 3, dan ini perusahaan lebih kecil dari perusahaan sejenisnya, itu bisa dikatakan dengan baik. Kita lanjut nih di kolom profitabilitas. Ini kita ambil 1 indikator, yaitu ROE, Return on Equity, atau bisa dibilang berapa persen sih yang dihasilkan si perusahaan ini dalam menggunakan modalnya dia nih. ROE ini bisa digambarkan seperti misalkan perusahaan ini mempunyai modal 10 juta dan dia bisa menghasilkan dari 10 juta itu 2 juta keuntungan. Jadi di sini dia bisa menghasilkan 20% dari modal. Dengan bisa dikatakan ROI itu semakin tinggi semakin baik. Jika 20% itu konsisten dalam setiap tahun, berarti dalam 5 tahun ke depan 10 juta itu akan balik ke kita.
Dan di tahun ke-6 berarti kita udah tinggal menghasilkan profit saja. Itu nih, ROI itu semakin tinggi semakin baik. Di Indonesia itu rata-rata 10-15%, itu bisa dikatakan baik. Yang terakhir, kolom likuiditas atau liquidity. Sini gue hanya melihat satu indikator, yaitu DER, debt equity ratio. Si EKAT ini DER-nya itu 10,75%. Itu mengartikan atau menggambarkan dari keseluruhan nilai perusahaan kita nilai nih seharga misalkan 10 juta. Di sini ada 10%-nya dari 10 juta itu, yaitu untuk hutang. Misalkan dia ini perusahaan mengalami penurunan kinerja yang sangat parah gitu kan, harus dijual dan harus bangkrut gitu kan. Nah, itu bisa dilihat dari semua total aset yang perusahaan ini punya setelah dijual menghasilkan uang 10 juta. Dari 10 juta itu harus ada kewajiban yang dibayarkan, yaitu 10%. Nih, yang tadi DER itu ya, debt equity ratio 10%. Misalkan berarti 10% dari 10 juta itu 1 juta. Nah, 1 juta itu dibayarkan dulu kewajiban yang perusahaan ini, sisanya 9 juta akan dibagikan ke pemegang sahamnya. Tuh, menggambarkan dari sisi debt equity ratio. Di sini jadi semakin kecil semakin bagus, bisa dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Kalau misalkan DER-nya itu 100%, berarti nilai perusahaannya dengan nilai hutangnya itu sama, bisa dibilang sama persis. Ada juga sebagian perusahaan yang ada hutang mencapai 200% segala macam, ada yang makin turun juga. Jadi di sini itu dilihat hutang si perusahaan ini. Cukup menurut gue dengan melihat 6 indikator tersebut, kalian bisa menginvestasikan uang kalian. Gue nggak menyarankan jual atau beli perusahaan ini ya, ini hanya gue bisa sharingkan apa yang gue lakuin dan sharingkan apa yang gue pelajari. Jadi bisa kalian ikuti atau tidak, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Baik.